Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Edi Agustina dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2A. Baiklah, kali ini saya akan memberikan video pembelajaran pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Baik, siapa yang bisa memberikan makna dari kata tujuan? Ya, tujuan bisa bermakna niat, maksud, dan sesuatu yang akan dicapai. Tujuan pendidikan adalah batas akhir yang dicita-citakan yang akan tercapai melalui suatu proses pendidikan. Ya, jika kita kaitkan dengan tujuan pendidikan Islam, maka bermakna untuk membimbing dan mendidik seseorang agar bisa memahami ajaran agama Islam. Tentu, dengan tujuan tersebut bisa membuat peserta didik memiliki kecerdasan dalam berpikir, yaitu IQ, dan kecerdasan emosional, dan peserta didik dapat memiliki kecerdasan dalam spiritual untuk bekal menuju kesuksesan di dunia dan akhirat. Pembagian tujuan pendidikan yaitu ada 4. Ya, siapa yang bisa memberikan macam-macam dari tujuan pendidikan? Ya, benar. Tujuan pendidikan itu terdiri dari tujuan nasional, ya, tujuan institusional, yang ketiga, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Keempat tujuan tersebut memiliki definisi yang berbeda. Tujuan pendidikan sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahkan, tujuan pendidikan nasional sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, terdapat dalam pasal 3. Selanjutnya, pembagian tujuan pendidikan yang kedua, yaitu tujuan institusional. Ya, siapa yang bisa memberikan definisi dari tujuan institusional? Tujuan institusional bermakna bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun di perguruan tinggi. Selanjutnya, pembagian tujuan yang ketiga, yaitu tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler bermakna bahwa tujuan yang ingin dicapai pada setiap mata pelajaran tertentu. Sedangkan tujuan instruksional yaitu terbagi menjadi 2, yaitu secara umum dan secara khusus. Ya, baik, siapa yang bisa memberikan definisi dari tujuan instruksional secara umum dan khusus? Ya, benar. Tujuan instruksional secara umum adalah tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pokok bahasan materi. Sedangkan secara khusus bermakna bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh setiap subbab pokok bahasan dari materi yang diberikan. Baik, setelah kita memahami dari pemaparan materi tentang pembagian tujuan, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari tujuan pendidikan. Ya, setiap tujuan pendidikan pasti dibuat memiliki fungsi, yaitu pertama, mengarahkan perbuatan mendidik, yang kedua, yaitu mengakhiri usaha pendidikan, dan yang ketiga, membatasi lingkup suatu usaha pendidikan, dan yang terakhir, 4 adalah memberi semangat dan dorongan untuk melaksanakan pendidikan. Setelah tadi pemaparan tentang materi, tujuan, arti dari tujuan pendidikan Islam, kita telah mengetahui pembagian dari tujuan pendidikan dan fungsi tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, tujuan tertinggi dalam pendidikan Islam, yaitu tujuan tertinggi dalam pendidikan Islam yaitu membentuk dan tercapainya akhlak yang sempurna. Bahkan sudah tercantum di dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, selanjutnya yaitu tujuan umum dari pendidikan Islam. Siapa yang bisa memberikan apa itu tujuan umum dari pendidikan Islam? Ya, tujuan umum pendidikan Islam adalah
menjadikan manusia sebagai abdi dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tercantum di Al-Qur'an surah Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtu jinni wal insi illa liya'budun", yang berarti bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ya, dari penjelasan ayat tersebut kita dapat memberikan arti bahwa Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Kita mengabdi dan menjalankan kehidupan kita sesuai dengan syariat agama. Baik, yaitu selanjutnya adalah tujuan lengkap dari pendidikan Islam. Ya, siapa yang bisa memberikan tujuan lengkap dari pendidikan Islam? Ya, tujuan lengkap dari pendidikan Islam yaitu kesempurnaan hidup manusia dan di akhirat, yaitu tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang berarti bahwa dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Baik, selanjutnya adalah tujuan akhir dari pendidikan. Ya, siapa yang bisa memberikan definisi dari tujuan akhir pendidikan? Benar sekali. Tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang bertakwa dan mati dalam keadaan beragama Islam. Bahkan, tujuan akhir pendidikan sudah tercantum di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Alhamdulillah, hari ini kita telah mempelajari tentang arti dari tujuan pendidikan Islam, pembagian dari tujuan pendidikan, fungsi dari tujuan pendidikan, bahkan kita telah memahami secara bersama tentang adanya tujuan tertinggi dalam pendidikan Islam, tujuan akhir, tujuan lengkap, dan tujuan umum dari pendidikan Islam. Demikianlah pembahasan materi pada hari ini, yaitu tentang tujuan pendidikan Islam pada mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.